kita lanjut. Nah, dilatasi. Dilatasi adalah salah satu jenis transformasi tunggal geometri di mana suatu objek diperbesar atau diperkecil ukurannya. Jadi dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dilatasi terjadi dengan mengalihkan setiap koordinat titik pada objek dengan suatu konstanta skala yang sama. Nah, dilatasi ini biasanya dituliskan dengan huruf K. K sama dengan 2 atau K sama dengan setengah misalnya. Nah, kalau K sama dengan setengah berarti kan K dikalikan dengan sumbu koordinatnya menghasilkan benda yang diperkecil. Kalau K-nya besar, semakin besar K-nya berarti ukuran besar bangun objeknya ini semakin besar. Nah, dilatasi terjadi dengan mengalihkan setiap koordinat titik pada objek dengan suatu konstanta skala yang sama. Dengan kata lain, dilatasi mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jadi bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Misalkan di sini kan ABC ini kan lebih kecil daripada bayangannya, berarti dilatasinya ini sifatnya diperbesar. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin mengfoto bunga dalam jarak 5 meter misalnya. Nah, agar bunga itu besar, berarti kan kita perlu melakukan zoom in terhadap kameranya ya. Jadi nanti bunganya diperbesar gambarnya. Suatu objek misalkan kita ingin memfoto objek yang lain, jika kita ingin memperbesar maka kita zoom itu menjadi diperbesar. Atau kalau diperkecil kita melakukan zoom out. Nah, itu juga diperkecil, menggunakan konsep dilatasi ini ya, diperbesar dan diperkecil. Seperti itu. Dalam desain grafis juga, pengolahan citra digital dan berbagai aplikasi lainnya. Ini menggunakan konsep dilatasi. Nah, ini ada sifat-sifat transformasi tunggal. Yang pertama, sifat translasi. Translasi ini memiliki sifat unik, seperti tidak mengubah ukuran, bentuk, dan orientasi objek. Jadi translasi ini kan berarti kan hanya pergeseran, tidak memutar, tidak mengubah bentuk. Jadi translasi ini hanya pergeseran, jadi bentuknya juga tetap sama ya, ukurannya juga tetap sama, hanya letaknya saja yang berubah. Kemudian sifat refleksi seperti yang tadi kita bahas, refleksi ini kan pencerminan. Pencerminan ini berarti kan refleksinya membalik arah objek, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuk objek. Nah, objek hasil refleksi ini selalu simetris dengan objek aslinya terhadap garis refleksi. Nah, karena yang tadi ya, kalau misalnya ada refleksi terhadap sumbu Y, berarti kan kalau misalkan di sini ada titik A, bayangannya berarti kan di sini dengan jarak yang sama. Kalau misalkan di sini ada titik dengan jarak 2, berarti bayangannya juga sama, jaraknya juga 2. Nah, ini merupakan sumbu simetrinya. Sumbu refleksi juga bisa kita sebut dengan sumbu simetri karena jaraknya ini sama. Nah, misalkan kita buat ruas garis, berarti AC ini bayangannya BD. Seperti itu. Jadi AC adalah koordinat asal. Nah, BD ini merupakan bayangannya dari AC setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutarkan objek dengan sudut tertentu. Nah, rotasi ini memutarkan objek sejauh berapa derajat, tergantung permintaan pada soal. Misalkan bisa berlawanan arah jarum jam, bisa searah dengan jarum jam. Kemudian dengan sudut berapa derajat. Nah, sifat unik rotasi adalah bahwa objek hasil rotasi tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi tidak diperbesar dan tidak diperkecil. Sama dengan translasi, refleksi,
ini tidak mengubah bentuk. Nah, kecuali di sifat dilatasi ini. Dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Bentuknya juga sama, tapi ukurannya ini berbeda. Untuk dilatasi, karena dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, objek hasil dilatasi selalu proporsional dengan objek aslinya dengan faktor skala tertentu. Misalkan ada sebuah persegi. Nah, persegi ini kan luasnya 2 kali 2, 4 satuan. Berarti kalau diperbesar, misalkan diperbesar jika faktor skalanya 2, berarti dari koordinat ini kan berarti kan menjadi 2 kali lipatnya. Menjadi seperti ini, diperbesar. Jadi yang awalnya 4 satuan ini menjadi 16 satuan, diperbesar. Nah, ini merupakan konsep dari dilatasi. Dilatasi ini diperbesar dan diperkecil. Nah, jadi seperti itulah sifat-sifat dari transformasi tunggal. Nah, harus diingat ya, transformasi tunggal ini ada 4 jenis: translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran, serta dilatasi atau perbesaran atau memperkecil. Ini adalah sifat-sifat dari transformasi tunggal. Nah, penerapan transformasi tunggal seperti yang telah kita bahas tadi ya. Untuk translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ini memiliki penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan teman-teman, kalian mengerjakan latihan soal ini. Hanya 3 jenis transformasi tunggal yang saya berikan: translasi, refleksi, dan rotasi. Silahkan dibaca baik-baik. Untuk bangun datarnya, silahkan kalian membuat bebas dengan koordinat bebas, terserah kalian. Dan nanti untuk aturannya mengikuti soal ya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rangkuman. Jadi intisari dari transformasi tunggal ini mempelajari 4 jenis transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Setiap transformasi memiliki karakteristik dan aturan masing-masing yang penting untuk dipahami. Nah, penerapan kehidupan sehari-harinya juga ada translasi perpindahan. Misalkan kursi dan meja tadi, jika kita pindah digeser, tetapi tidak mengubah bentuk. Kemudian yang refleksi ketika kita bercermin. Kemudian rotasi, misalnya arah jarum jam ya, itu merupakan konsep rotasi. Kemudian yang dilatasi seperti tadi, misalnya kita ingin memfoto objek, diperbesar dengan melakukan zoom dan diperkecil juga bisa. Ini merupakan konsep dari dilatasi. Nah, aplikasi luasnya tidak hanya digunakan dalam suatu bidang saja, bisa digunakan dalam bidang yang lain seperti teknologi, seni, dan sains. Jadi tidak hanya di satu bidang saja ya. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silahkan nanti latihan soalnya dikerjakan ya. Nah, agar mungkin bisa lebih mudah, kalian juga bisa menggunakan ini aplikasi GeoGebra Classic yang bisa kalian akses melalui Google. Nah, seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di WA group ya. Nah, oke, mungkin pembelajaran hari ini bisa kita cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk
minggu depan kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu ada mean, median, dan modu. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk materi tersebut ya. Nanti saya akan kirimkan materinya lewat WA group ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.